ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita semoga selalu senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salamnya Allah semoga selalu tercurahkan kepada penghulu kita, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita tunggu-tunggu keberkahan syafaatnya dan pertolongannya, lebih-lebih besok ketika kita semua sudah berada pada hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian melanjutkan dari kajian kita malam Sabtu kemarin, kita masih membahas masalah rukun iman, salah satunya yaitu iman kepada para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas tentang rasul itu adalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki, yang merdeka dan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian wahyu tersebut harus disampaikan kepada umatnya. Kemudian sekarang kita lanjutkan salah satu rukun iman yang harus kita imani dan kita percayai, yaitu percaya dengan rasul-rasulnya Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan percaya dengan rasulnya Allah? Di sini dikatakan al-imanu birrusuli huwa antu'minu billahi ta'ala irsaluhum mubasyirina wa mungdirin. Kalau dalam kitab Al-Khusunu Al-Hamidiyah dijelaskan, yang dimaksud iman kepada para rasul yaitu kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus para rasul yang memiliki karakter pertama mubasyirin, yang kedua mungdirin. Jadi setiap rasul itu memiliki karakter pertama Pak, mubasyirin, memberikan kabar kegembiraan kepada umatnya. Itu tugas rasul. Kemudian yang kedua wa mungdirin, memberikan ancaman dan menakut-nakuti pada umatnya yang umatnya tersebut itu tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter para nabi dan rasul. Nah, maka kadang-kadang kalau kita pahami bersama ini, untuk meniru karakter nabi dan rasul ini sulit. Kadang-kadang ada orang yang mampu memberikan kegembiraan, namun di sisi lain dia tidak bisa memberikan rasa takut kepada seseorang untuk tidak melakukan maksiat. Ada orang yang mampu menekan orang lain agar tidak berbuat maksiat, namun dia tidak bisa memberikan kabar kegembiraan kepada orang tersebut. Yang mampu adalah para rasul. Karena memang rasul itu berkarakter pertama mubasyirin, memberikan kabar kegembiraan, siapa yang iman, patuh, taat kepada Allah akan dibalas masuk surga. Dan orang yang tidak taat, yang selalu melanggar dan berbuat maksiat, menyalahi ketentuan dan aturan dari Allah, maka disampaikan ancaman-ancaman, akan diberikan balasan yang setimpal, akan disiksa oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu karakter para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga wa ayatahum bil mu'jizat. Allah memberikan kekuatan dan menguatkan keyakinan tentang pengakuan seorang rasul itu, bahwa dirinya rasul dikuatkan dengan tanda bukti apa? Memiliki mukjizat yang dimiliki oleh para rasul.
Jadi kalau manusia biasa tidak punya mujizat, Pak. Ya kan? Walaupun kadang-kadang kalau kita belajar bahasa Indonesia, itu kata-kata mujizat sering terucap. Ya kan? Contohnya orang tertabrak mobil, malah mobilnya yang penyok. Nah, wah itu sebuah mukjizat. Nah, tapi yang dimaksud mukjizat itu tidak sama dengan mukjizat yang dipahami yang nempel kepada para rasul. Ada orang yang menurut logikanya dia sudah mati, namun ternyata dia tidak mati. Ada yang bilang itu sebuah mukjizat. Nah, jadi setiap rasul pasti akan diimbangi dan diberi oleh Allah sebuah mukjizat untuk tanda bukti bahwa dirinya memang benar-benar seorang rasul. Nah, maka ini yang membedakan kalau ada orang yang ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, ada mujizatnya enggak? Kalau enggak ada mujizatnya berarti bohong. Itulah. Karena setiap rasul pasti memiliki mujizat masing-masing. Pun begitu juga yang mujizat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak mujizat Rasulullah tuh, Pak. Membelah bulan jadi dua, jari-jarinya keluar air. Makanan yang disentuh Rasulullah itu walaupun sedikit dimakan oleh banyak orang itu cukup dan berlebih. Itu Rasulullah. Itu pernah terjadi ketika dengan rombongan Rasulullah saatnya makan, ditengok makannya tinggal sedikit. Maka oleh Nabi, sudah makannya tinggalkan begitu saja, biar saya yang oponyo. Mungkin menurut kita ini dikasih doa atau bagaimana kan? Nah, ternyata dimakan seluruh banyak orang, itu tidak habis-habis makanannya. Dan Rasulullah tidak makan, Pak. Makan setelah selesai semua sahabatnya makan, baru Rasulullah makan. Tidak kayak pemimpin zaman sekarang, ya kan? Perutnya gede-gede, rakyatnya yang sengsara. Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah belakangan. Sahabatnya dulu setelah kenyang semua, baru Rasulullah yang makan. Nah, itu termasuk mukjizat. Maka setiap rasul yang mengaku dirinya sebagai rasul, dia harus mampu menunjukkan mukjizat itu. Dan yang dinamakan mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, yang keluar dari seorang rasul, yang tidak bisa dimiliki oleh manusia satupun di bumi ini. Wa antu'minu bima yajibu lahum wa ma yastakhilu alaihim wa ma yajuju fi haqqihim. Kemudian yang membedakan lagi rasul dengan manusia biasa, kalau setiap rasul itu memiliki sifat wajib, Pak. Setiap rasul memiliki sifat mustahil, dan setiap rasul memiliki sifat jaiz. Kalau kita enggak, Pak. Makanya bagi kita orang Islam wajib tahu sifat wajib bagi rasul apa saja, sifat mustahil bagi rasul apa saja, dan sifat jaiz bagi rasul itu juga apa saja. Agar kita bisa membedakan mana orang yang ngaku jadi rasul dan memang benar-benar rasul. Sifat wajib bagi rasul itu ada 4. Pertama, sidik. Seumur hidupnya yang namanya rasul itu akan selalu jujur. Beda dengan kita. Kadang kalau kepepet jujurnya hilang. Kalau kepepet, Pak, ya kan. Kalau rasul nak kepepet, enggak, tetap karena itu menjadi sifat wajib. Dimanapun dan dalam kondisi apapun yang namanya rasul itu akan memiliki sifat yang namanya jujur. Yang kedua, amanah, bisa dipercaya. Nah, ini kita ini harus wajib meniru sifat-sifat seperti ini, Pak. Sebatas kemampuan kita. Karena Nabi bersifat
Rasulullah bersifat sidik, kemudian amanah, bisa dipercaya. Makanya Nabi ini seorang Rasul juga seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin harus diupayakan yang paling utama itu yang harus memiliki sifat amanah. Ini kalau kita sadari di sini Pak, aduh Masya Allah. Pemilihan pilkada, pilgub sampai presiden. Ini utamakan tuh yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Pasti aman. Sidik yang jujur. Sebab kalau ada nabi atau rasul sekali saja dia bilang bohong, terberendel dia dari sifat kenabiannya, Pak. Terlepas dari sifat kerasulannya. Amanah, bisa dipercaya. Maka tidak ada ceritanya kok nabi itu kok korupsi ayat, tidak ada, Pak. Karena apapun yang diberikan oleh Allah pasti disampaikan oleh umatnya. Memiliki sifat amanah. Nah, carilah pemimpin yang memiliki sifat amanah. Kita ini sebagai kepala keluarga harus memiliki sifat amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanyakan kepemimpinannya. Sementara Nabi mengajarkan, Nabi adalah seorang pemimpin dan memiliki karakter watak atau sifat yang wajib Nabi pegang, yaitu pertama adalah jujur, yang kedua amanah, bisa dipercaya. Kalau seorang suami kalau sudah mulai tidak amanah lagi, itu mulai tanda-tandanya rumah tangganya hancur. Seorang istri, ibu, seorang istri kok sudah tidak memiliki sifat amanah lagi, itu sudah mulai tanda-tanda rumah tangganya akan hancur juga. Makanya amanah Pak, bisa dipercaya. Suami bilang, pamit istrinya, "Dik, aku mau keluar sebentar." "Ngopo?" "Nyari rokok." Ndak taunya. Nah, berarti ndak amanah nih, ini udah mulai bahaya. Istri ngomong sama suami, "Bang, keluar bentar." "Ngopo?" "Nak beli cabai ke pasar bentar." Ndak taunya ndak pulang-pulang sampai pagi. Oh ya bahaya, Pak. Karena ndak memiliki sifat amanah itu tadi. Makanya menjaga sifat amanah itu amat sangat sulit. Kemudian tabligh, menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya akan selalu disampaikan kepada umatnya. Seorang pemimpin harus begitu. Nih contoh kecil juga. Aku bukan kritik enggak, untuk semuanya. Siapapun mereka yang jadi pemimpin, baik dalam taraf pemimpin desa, RT RW, sampai memimpin sebuah masjid kayak gini nih, hati-hati Pak. Harus memiliki sifat amanah, memiliki sifat tabligh. Apa yang dititipkan umat harus disampaikan kepada umat juga. Orang nitip duit untuk apa ini? Untuk pembangunan masjid, ya kan? Malah masuk kantong sendiri. Oh bahaya nih, bukan tabligh dia. Ya Pak, bahaya ini. Akan hancur gitu. Nah, ya kan? Makanya berat jadi pengurus masjid itu. Tapi kalau mereka ikhlas, memang surga nih tempatnya. Balasannya memang surga nih. Berat Pak jadi pengurus masjid itu. Kadang-kadang kita nih udah benar-benar masih juga disalahkan. Sudahlah berubah sebaik mungkin, masih juga. Ya. Yang jelas ngurus banyak orang itu pasti tidak akan bisa memuaskan semua orang. Itu aja kuncinya. Yang paling penting harus menanamkan sifat tabligh. Apa yang diamanahkan kepadanya harus disampaikan kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut. Kemudian yang terakhir, Rasul itu memiliki sifat fatonah. Fatonah itu apa? Cerdas.
pintar. Seorang Rasul kok lolak-lolok, tidak mungkin Pak. Dikadali umatnya. Maka sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad tidak ada ceritanya yang namanya Rasul itu bodoh Pak, pasti pintar. Bahkan saking dasarnya pada masa Rasulullah, wahyu yang pertama turun pun melambangkan tingginya ilmu pendidikan, yaitu dengan bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itulah. Ini mengartikan bahwa Rasulullah memang harus cerdas. Maka pertama ketika istrinya Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, dia menjawab kana khuluquhul Quran. Kalau ditanya akhlak Rasulullah bagaimana, akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya seluruh implementasi yang ada dalam Al-Quran sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Rasulullah SAW. Ini kalau bodoh tidak mungkin. Kita nih memahami Al-Baqarah 1 sampai 6 aja bingung gitu. Apalagi mengamalkannya. Ya Pak ya. Nah, makanya terus kita harus belajar. Jangan pandang bulu, jangan pandang siapa. Asalkan ada ilmu kita terima. Nah, jadi harus patonah pintar. Maka memilih pemimpin harus pintar. Nyari pemimpin yang tidak pintar, ya nanti bermasalah. Maka cukuplah 4 ini saja. Nah, maka ketika Rasul memiliki 4 sifat ini dan hukumnya wajib, maka akan bertolak belakang kalau bersifat sebaliknya dari sifat 4 tersebut, menjadi mustahil. Apa sifat mustahilnya? Pertama kadzib, pendusta, tidak mungkin. Yang kedua khianat, tidak bisa dipercaya, ya kan? Yang ketiga menyimpan risalah. Kemudian terakhir baladah bodoh. Nah ini tidak bisa. Ini harus kita pahami betul Pak, ya kan? Nah kemudian dari sifat para Rasul itu ada 1 sifat, yaitu yang namanya sifat jaiz. Apa sifat jaiz bagi Rasul? Yaitu al-a'radul basyariyah, yaitu memiliki sifat-sifat seperti manusia biasa. Walaupun Rasulullah itu adalah seorang nabi dan seorang rasul, namun beliau memiliki karakter manusia biasa juga. Ya pernah sakit, ya Pak ya. Ya kalau tidak makan ya lapar, sama kayak kita Pak. Kayak tidur, ya menikah, ya punya anak. Itulah namanya al-a'radul basyariyah, sifat-sifat yang baru datang yang berjenis manusia, kesifatan manusia. Itu al-a'radul basyariyah. Namun di dalam kajian tauhid itu yang dimaksud al-a'radul basyariyah itu adalah allati latu dhi'ilan naksi fi mardabatihim al-aliyah, yang sifat seperti manusia biasa tersebut tidak sampai menjadikan berkurangnya derajat dan martabat Rasul tersebut yang tinggi. Walaupun Nabi mungkin makan, yo kadang-kadang belanja di pasar, ya kan? Ada dari antara 25 Nabi dan Rasul itu ada yang pekerjaannya itu malah mengembala kambing, ada yang bertani, ada yang berdagang, tentu berbau dengan sesama manusia yang lain. Namun mereka walaupun berbau dengan sesama manusia yang lain, tidak membuat itu semua menjatuhkan martabat dan harkatnya yang mulia. Nah itulah sifat al-a'radul basyariyah. Nah makanya sering kita dengar kan, Muhammadun basyar lakal basyari bal huwa kal yakut tibainal hajari. Nah, Muhammad itu manusia biasa,
namun tidak sama seperti manusia biasa. Bal huwa kal yakut benal hajari. Bahkan Nabi itu diumpamakan seperti yakut yang disandingkan dengan batu-batu biasa. Itu Pak. Jadi Muhammadun basar lakal basar. Nabi Muhammad itu manusia biasa tapi tidak seperti manusia biasa. Saya tuh masih ingat Pak, kata-kata ini dulu itu pernah disampaikan oleh kiai saya dulu waktu di pondok itu. Kamu harus mencermati kata-kata ini. Jadilah manusia biasa namun tidak seperti manusia biasa. Itu kita terapkan pada diri kita semua. Jadi kita bertanya pada diri kita nih, jadilah kamu manusia biasa, namun jangan seperti umumnya manusia biasa. Bagaimana maksudnya? Jadilah orang yang dianggap aneh. Kan ada hadis tuh. Ja'al islamu ghoriban wa sayakunu ghoriban fatuba minal ghuroba. Islam dulu datang tuh dianggap aneh karena bertolak belakang dengan budaya lokal Arab waktu itu. Besok di akhir zaman akan dianggap aneh lagi Islam ini. Maka kata Rasulullah, fatuba minal ghuroba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Siapa mereka orang-orang dianggap aneh? Yaitu mereka yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulai banyak ditinggalkan oleh manusia. Ini kan termasuk aneh toh Pak kita ini. Habis maghrib harusnya tuh jalan-jalan, ya enggak? Ngopi-ngopi, duduk-duduk manis, ngota-ngota, cerita pola gitu. Kita malah duduk ngaji. Ini dianggap aneh. Orang dengar azan, kita malah pergi sholat jamaah, yang lain pada nyantai-nyantai. Nah, jadi karena sedikit indah maka dianggap aneh. Nah, maka dulu kiai saya bilang itu, jadilah kamu manusia biasa, namun jangan seperti umumnya manusia. Orang-orang umumnya kalau jam 3 malam pasti masih ngorok. Jangan seperti itu. Jam 3 malam bangun, ambil air wudhu, sholat taubat, sholat tahajud. Nah, itu tidak seperti manusia biasa. Gitu loh maksudnya. Orang biasanya kalau sudah hartanya banyak akan muncul pelitnya. Kita jangan seperti itu. Gitu. Jadi biar tidak seperti manusia biasa. Beda dengan yang lain itu, tapi dalam hal kebaikan. Gitu. Maka Nabi mengatakan beruntunglah mereka nanti orang-orang yang dianggap aneh. Siapa yang dianggap aneh? Ya mereka orang-orang yang memang tidak memiliki karakter seperti banyaknya mayoritas manusia. Oranglah pada lalai galau, sudah lupa dengan ibadah, sudah senang dengan dunianya, sudah hiruk pikuk senang dengan dunianya masing-masing. Kita masih bersikukuh dengan menjalankan syariat Islam, meramaikan sunnah Rasulullah. Hari Senin orang asik-asik sarapan pagi, kita malah puasa, ya kan dianggap aneh. Nah itu. Beruntunglah orang yang dianggap aneh Pak. Orang sholat Jumat ya kan biasanya berangkatnya kalau sudah azan kedua, dia ndak jam 11 sudah berangkat. Di masjid selalu datang duluan, dianggap aneh. Padahal itulah sunnahnya. Kalau sholat Jumat itu berangkatnya pagi-pagi, kalau ke pasar berangkatnya siang. Tidak sunnahnya begitu kan? Nah, sekarang ini terbalik. Kalau ke pasar siang-siang tidak dapat apa-apa Pak. Ikan udah habis. Jadi kalau ke pasar tuh kalau bisa malah subuh tuh langsung berangkat. Nah, padahal kalau sunnahnya Nabi
itu ke pasar siang-siang saja, tapi kalau ke masjid usahakan pagi-pagi. Maka ada doa Nabi itu kan yang mendoakan semoga Allah memberkahi umatku yang memasuki paginya mereka, yang mereka masuki di waktu pagi-paginya mereka. Nah, itu Pak. Jadi artinya kalau kita sudah memahami bahwa para rasul memiliki sifat jaiz, berarti kita harus punya komitmen bahwa sifat jaiz yang nempel pada rasul itu pun tidak akan membuat martabat mereka jatuh. Gitu loh. Akan tetap martabatnya mulia karena memang hakikatnya martabat para rasul itu mulia baik di sisi manusia apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain mereka memang memberi karakter manusia biasa. Ya kadang sakit, yo menikah, yo minum, yo makan, ya kan? Gitu Pak ya. Nah, itulah yang dimaksud sifat-sifat jaiz bagi para rasul. Nah, sekarang ini kita kalau sudah memahami ini, baru kita memahaminya. Apa yang kita pahami? Jadilah kita seperti memiliki watak dan karakter seperti para nabi dan rasul. Walaupun tidak mampu sepenuhnya, ya tidak penuh atas, penuh bawah, kan begitu. Ya kan? Nah, mereka para ulama-ulama dulu, para ulama-ulama madhab itu sudah mengamalkan itu semua. Seperti Imam Muna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu bahkan membagi waktu malamnya menjadi 3 waktu malam. Waktu malam yang pertama digunakan untuk keluarga, masyarakat, ya, sepertiga malam yang kedua untuk tidur karena tubuhnya memberi hak untuk istirahat, sepertiga malam yang terakhir untuk Allah, ibadah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Pak, orang-orang yang seperti ini sudah bisa dihitung jari Pak jumlahnya, dan sudah dianggap aneh. Kenapa dianggap aneh? Karena tidak umumnya orang seperti itu. Betul ya? Maka beruntunglah kita kalau dianggap aneh karena memegang teguh syariat Islam. Nah, kemudian saya lanjutkan, wa amma syahwu mumtanaun alaihim fil akhyari al balaghiyah. Seorang rasul itu tidak mungkin memiliki sifat lupa, Pak. Jadi sifat lupa itu mumtanaun alaihim, tercegah atas diri mereka. Kita masih ingat dulu kisah Dzulyaden, seorang sahabat Nabi yang bertanya pada Rasulullah ketika Rasulullah itu sholat namun bilangannya berlebih, ya kan? Nah, berlebih atau kurang tuh? Kurang enggak salah. Kurang enggak salah ya? Kurang. Ditanya Dzulyaden, ya Rasul, engkau ini meringkas sholat atau memang merubah bilangan sholat itu? Jawaban Nabi, aku tidak melakukan itu semuanya. Nah, itu bukan kehendak Rasulullah. Rasulullah itu dibuat lupa oleh Allah. Ya, ini yang penting. Memang Rasulullah dibuat lupa oleh Allah tentang bilangan sholat. Tujuannya apa? Untuk mengajari umatnya, kalau besok terjadi seorang imam sholat lupa bilangan rakaatnya, bisa menjalankan apa yang telah dicontohkan Rasulullah. Jadi bukan karena faktor kesengajaan Rasul lupa, karena seorang Rasul itu mumtanaun ala sahwi, tidak boleh terkena yang namanya sifat lupa. Karena sifat lupa ini bawaan setan. Nah, kalau imam biasanya kok agak banyak masalah, lu biasanya lupa Pak. Setannya yang masuk.
khusyuknya jadi hilang. Ya kan? Imam masjid, imam musola itu kalau lagi banyak problem hidup, biasanya sholatnya kacau, amburadul, bacaannya juga amburadul. Jadi makanya kita jangan pula menyalahkan imam gitu kan. Kadang-kadang ya namanya orang kan kadang-kadang lagi fresh, lagi nyantai, kadang-kadang lagi banyak masalah kan gitu. Jadi namun kan Nabi tetap ngajari kita Pak, ada solusinya ketika seorang imam itu lupa bilangan rakaatnya. Itu Nabi tidak lupa karena dirinya, memang dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar dalam kitab Al-Husnul Hamidiyah itu dikatakan wa ammasyahu mumtanaun alaihim. Lupa itu tidak boleh mengenai pada diri para rasul. Sama kayak yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam ketika makan buah khuldi. Itu kan sebenarnya sudah dikasih tahu oleh Allah, ya kan? Masuklah kamu ke dalam surga wahai Adam dan istrinya itu, wala taqraba hadis syajarata. Jangan sekali mendekati buah khuldi. Tapi kenapa dia makan buah khuldi? Ini ada skenario besar yang Allah rencanakan agar Nabi Adam turun ke dunia melahirkan anak-anaknya dan sampai kepada kita. Kalau Nabi Adam tidak makan buah khuldi, tidak lahir gitu Pak. Tidak terjadi kehidupan dunia ini. Nah, berarti bukan salahnya Nabi Adam. Ya kan? Dianggap lupa pun tidak juga bisa, karena Nabi Rasul itu tidak boleh lupa. Nah, jadi begitu. Wa aman nisyanu min janibi syaitoni mustakhilun alaihim. Sementara lupa itu adalah dari arah setan. Jadi kalau kita lupa nih, yang bikin kita lupa nih setan, Mbak. Banyak orang kalau lagi banyak zikir, kemana-mana zikir itu tidak akan mudah lupa, Pak. Makanya dulu guru saya bilang begini, kalau kamu pengen waktu tua ndak pikun, itu teruslah ngaji Quran. Mulai usia muda terus istiqomah. Pokoknya sehari semalam ngaji Quran berapa? Setengah juz, 1 juz, tapi rutin Pak sampai tua. Itu sampai tuanya pun tidak akan yang terkena yang namanya penyakit pikun, Pak. Karena dia terjaga dari setan. Dan setan itu tidak bisa mengembuskan sifat nisyan tadi, sifat lupa itu tidak bisa diembuskan kepada manusia itu tadi. Karena dia mampu menjaga Al-Qur'annya. Tapi kalau orang zikirnya kurang, tidak zikir, kemana-mana hatinya kosong dari zikir Allah, itu mudahnya Pak lupa, Pak. Kalau sering-sering lupa akhirnya pikun. Jadi gitu. Jadi memang begitu. Makanya kalau Nabi dan Rasul itu tidak boleh terkena yang namanya sifat lupa atau lalai. Kalau sifat lalai itu memang bawaan dari hembusan setan, dan Nabi dan Rasul tidak mungkin akan terkena itu, Pak. Karena setan itu tidak berani mendekati pada Nabi itu. Jangankan pada Rasulullah, dengan Umar saja setan itu takut, Bang. Kalau dengan kita ya tidak bisa, ya kan? Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kajian kita malam ini, jadi saya simpulkan, iman kepada para rasul itu kita mengimani kepada Allah bahwa Allah telah mengutus mereka dengan dilengkapi karakter pertama mubasyirin, memberi kabar kegembiraan dan memberi peringatan kepada mereka orang-orang yang melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya Nabi dan Rasul, Pak, memang sifatnya mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka kita bagi umatnya ini itu harus kita perjuangkan ini. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus diperjuangkan terus. Kalau sampai amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak ditegakkan, maka marwah Islam ini pun akan hilang.
Ya kan? Kita tidak akan jadi umat terbaik lagi, Pak, kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini hilang dari kehidupan kita ini, ya kan? Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Itu, Pak. Ya, kita nih kalau cuek-cuek baik dengan dengar sesuatu yang tidak benar, yo Islam tidak akan jaya, Pak. Akan terhinakan itu. Ya, amal ma'ruf itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, merembet nanti ke tetangga kanan kiri, merembet-rembet lagi sampai ke orang lain. Diri kita dulu kita mulai menjalankan perintah Allah dan mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga memberikan perangkat untuk pelengkapan daripada Rasul itu sebagai tanda bahwa pengakuannya menjadi Rasul adalah hak dan benar, yaitu dengan adanya mukjizat. Nah, kita beruntung karena mukjizat terbesar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih ada sampai sekarang dan bisa kita rasakan dan kita ambil keberkahannya. Tidak lain yaitu Al-Qur'anul Karim. Itu, Pak, ya. Itu kita jadikannya. Nah, kemudian para nabi dan rasul juga memiliki sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz, dan kita semua juga wajib tahu karena itu termasuk sifat aqaid yang jumlahnya ada 50. Wajib kita ketahui. Imam Sanusi mengatakan itu hukumnya wajib, fardu ain bahkan. Artinya kita semua individu harus tahu, Pak. Kalau tidak tahu berdosa kita. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Rasul, sifat jaiz bagi Allah, wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Jumlahnya ada 50. Nah, kemudian yang terakhir bahwa Nabi dan Rasul itu memang karakternya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka diutus diambil dari golongan kita sendiri, yaitu dari golongan manusia. Maka karena dia juga memiliki karakter manusia, maka memiliki sifat jaiz, yaitu memiliki watak-watak yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Namun dengan catatan bahwa watak yang mereka miliki dari karakter umumnya manusia biasa itu tidak sampai membuat martabat dan harkat dan harga diri para nabi dan rasul itu jatuh, tetap mulia, ya. Jadi ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita bisa memahaminya dan kita bisa mengamalkannya. Oke, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid lana ilman nafi'a warzuq lana fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.